Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang ingin kehidupannya jauh lebih ajaib setiap harinya, mari kita amalkan sholawat Jibril, sholawat munjiat, ataupun sajaratun nuqud dengan bacaan. Kalau sholawat Jibril nya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau sholawat munjiat, lafaznya atau bunyinya lumayan panjang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tuballiguna biha al-qasal bayat min jami'il khairah fil hayati wa ba'dal mamat. Kalau ada satu lagi sholawat sajaratun nuqud atau sholawat pohon uang, itu bunyinya yang biasa sering kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat sajaratun nuqud atau sholawat pohon uang. Jadi teman-teman, bagi khususnya para ibu-ibu, ibu rumah tangga, ya apapun keinginan kita tinggal sholawatin aja. Saya sudah banyak membuktikannya teman-teman. Apapun hajat-hajat kita, apapun yang kita inginkan, semuanya cukup dengan sholawat teman-teman. Apakah kita tidak perlu bekerja? Apakah kita tidak perlu berusaha? Perlu teman-teman. Cuman kalau kita ingin keinginan kita lebih cepat terwujud, ingin hajat-hajat kita lebih cepat terkabul dari Allah, maka mari kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah, solawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan segera atau mempercepat terkabulnya hajat-hajat kita, keinginan duniawi kita maupun keinginan akhirat kita teman-teman. Alhamdulillah, 1 tahun ini saya sudah melaksanakan rutinitas amalan sholawat itu. Kadang memang ya teman-teman, ada kalanya kita tidak istiqomah atau tidak konsisten ya. Tapi insya Allah bagi teman-teman yang ingin kehidupannya jauh lebih ajaib lagi, ayo mari kita sama-sama bersolawat. Contohnya seperti kita bikin sambal ya teman-teman, atau ibu-ibu yang lagi masak. Bagusnya ya teman-teman, kalau kita ingin salawat itu, amalin salawat memang harus pakai tasbih. Kalau untuk kegiatan memasak seperti ini, bagusnya kita itu pakai tasbih digital ya teman-teman. Kemarin itu di awal tahun saya mencoba sholawatan, saya pernah beli tasbih digital, tapi memang karena saya belinya cuma satu dan saya punya bocil yang banyak, sehingga enggak tahan juga tasbih digital, karena sering juga dimainin sama anak-anak saya ya. Jadi saya sekarang ini pengen lagi, kenapa harus pakai tasbih digital, agar kita bisa melihat setiap harinya itu udah berapa kita baca sholawatnya dan gak kehapus-hapus. Beda dengan tasbih yang butiran itu, yang 99 itu bisa juga, tapi itu kita harus sekali duduk ya teman-teman. Misalnya kita ingin mengamalkan sholawat munjiat seperti itu ya, habis sholat subuh 20 kali dengan tasbih, atau 33 kali dengan tasbih, itu bisa ya teman, atau 100 kali dengan butiran 100, itu lumayan lama ya teman-teman. Kalau munjiat kan panjang, tapi hasilnya luar biasa dahsyat ya teman-teman.
Jadi kalau teman-teman yang punya persoalan apapun, punya sebuah masalah yang sangat berat yang rasanya nggak nggak ada solusi atau susah solusinya, silahkan coba teman-teman amalkan sholawat Jibril. Yang paling pendek itu sholawat Jibril teman-teman, yang bunyinya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu usahakan kita baca minimal 1000 kali ya teman-teman. Maka silahkan teman-teman lihat keajaiban apa yang datang ke dalam hidup teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita bersolawat, hati kita akan semakin lebih tenang, hati kita akan semakin jauh lebih tentram, masalah yang kita jalani semakin ringan, enteng aja rasanya teman-teman. Jadi kita itu diberikan kemudahan oleh Allah dengan perantara sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, dan juga sholawat itu nanti akan menyelamatkan kita di akhirat, di akhirat ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya mengajak teman-teman, mari kita biasakan sholawat minimal pagi 100 kali atau kalau bisa 1000 kali. Kenapa harus pakai 100 kali atau 1000 kali? Agar kita semakin yakin, semakin menekankan ke diri kita untuk bersolawat sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin sering kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan semakin mencintai kita. Dan kalau Allah udah cinta, udah ridho kepada seorang hambanya, apapun keinginannya, apapun hajatnya, ketika ngebatin aja, baru terpikirkan aja, baru kita tuh ngucap aja, Allah langsung ijabah ya teman-teman. Begitu cepatnya Allah akan mengabulkan semua keinginan hajat-hajat kita lewat sholawat. Jadi teman-teman silahkan coba dipraktekkan ya, karena untuk ibu-ibu itu hidup tuh gampang, kita tidak perlu susah-susah untuk kerja keluar rumah, meninggalkan tanggung jawab kita di dalam rumah. Kalau posisi seorang ibu itu kan berat ya teman-teman. Tanggung jawab kita sebagai istri itu memang tidak mudah. Semua pekerjaan rumah harus kita handle. Memang tidak harus selesai ya teman-teman, tapi harus kita kerjakan seperti yang biasa kita sebut sumur, dapur, kasur. Sepertinya kelihatannya gampang teman-teman, tapi nggak juga ya, apalagi kalau nggak kita kerjakan nggak bakalan selesai-selesai ya teman-teman. Kain kotor akan semakin menumpuk, piring kotor semakin menumpuk, padahal baru kemarin habis kita cuci, kainnya baru kemarin habis dicuci, piringnya baru habis dicuci, udah numpuk lagi. Artinya pekerjaan itu terus menerus ya teman-teman, harus kita kerjakan. Begitu juga dengan kamar ya, dengan kasur yang harus kita bereskan setiap pagi, setiap hari ya teman-teman. Nah, kalau ide-ide itu semua kayak keinginan kita untuk beberes itu tidak kuat ya teman-teman, maka semuanya berantakan begitu saja teman-teman. Dan kita anggap itu hal yang kecil, padahal pekerjaan yang remeh-temeh itu kalau nggak kita konsisten kan mengerjakannya, dia akan menumpuk, semakin menumpuk akhirnya kita sendiri yang stres teman-teman. Lihat piring berantakan, lihat kain menumpuk, lihat rumah berantakan, semuanya kan jadi bikin kita akan semakin malas ya, atau semakin pusing ya teman-teman kalau ibu-ibu ya. Jadi apalagi ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, di dalam rumah aja 24 jam itu nggak cukup ya teman-teman bagi ibu-ibu mengurus pekerjaan rumah, mengurus keperluan suami, mengurus keperluan anak seperti sarapannya, makan siangnya, seperti itu, pakaiannya. Itu aja nggak cukup ya teman-teman, belum kita juga harus ibadah juga, kita harus sholat juga, kita harus baca Al-Quran juga,
dan juga kita harus pengen santai istirahat siang, pengen baca buku, baca Al-Quran, itu semua full waktunya ya teman-teman. Jadi dengan kita rajin mengamalkan sholawat, memperbanyak istighfar, semua beban-beban berat itu, semua masalah-masalah itu Allah akan selesaikan, Allah akan mudahkan ya teman-teman. Jadi apapun masalahnya itu akan jauh lebih gampang, jauh lebih mudah dengan pertolongan Allah teman-teman. Jadi kita di sini tidak sendiri ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang punya hutang setiap bulan, yang lagi dililit hutang, yang punya kewajiban tanggung jawab cicilan setiap bulan, itu bisa banget diselesaikan lewat perantara sholawat teman-teman. Perbanyak sholawat dan tetap usaha seperti biasa, tapi sholawatnya dikencangin, jangan ditinggalkan. Maka silakan teman-teman lihat hasilnya nanti teman-teman. Jadi itulah video kali ini ya teman-teman. Semoga teman-teman merasakan dahsyatnya keajaiban sholawat, sholat Jibril dan sholawat yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.